few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Terima kasih karena kalian sudah hadir hari ini. Saya senang bisa bertemu dengan kalian dalam sesi konseling kelompok ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kita semua untuk saling menyapa terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Hedi Intan Putri, seorang konselor. Selanjutnya silakan perkenalan nama kalian satu persatu. Perkenalkan nama saya Dilan Islamia. Perkenalkan nama saya Fitriani. Perkenalkan nama saya Ika Anggreni. Saya Selvi Melina. Kalau saya Aina. Saya Halimah Sadia. Senang kalian bisa hadir tepat waktu. Hari ini kita akan ngobrol bareng dalam sesi konseling kelompok dengan tema yang mungkin dekat dengan kehidupan kalian. Kecanduan sosial media yang mengganggu aktivitas belajar. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan segala hal yang dibicarakan di sini bersifat rahasia. Jadi kita harus saling menghormati dan menjaga kepercayaan ya. Setuju? Setuju Kak. Baik, saya akan jelaskan singkat apa itu kecanduan sosial media. Kecanduan sosial media sosial adalah kondisi ketika seseorang terlalu sering atau tidak bisa mengontrol menggunakan media sosial, sehingga aktivitas tersebut mulai mengganggu aspek penting kehidupan lainnya, seperti belajar, bekerja, bersosialisasi, atau kesehatan fisik dan mental. Ciri-ciri kecanduan media sosial yaitu yang pertama ada selalu ingin mengecek media sosial kalau tidak ada notifikasi, gitu ya. Merasa cemas atau gelisah jika tidak mengakses media sosial atau tinggalkan. Menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial setiap hari scroll gitu. Mengabaikan tugas atau tanggung jawab seperti belajar, pekerjaan atau tugas kelompok. Ya. Menurunnya prestasi belajar atau produktivitas kerja. Yang terakhir yaitu gangguan tidur karena sering begadang bermain sosial media. Dampak negatifnya yaitu penurunan fokus dan konsentrasi, gangguan tidur dan kelelahan, menurunnya nilai akademik, kecemasan sosial, ketergantungan emosional terhadap validasi online, like atau komentar. Baik, nah saya ingin mulai dengan pertanyaan dengan dulu. Kira-kira dalam sehari berapa lama kalian menghabiskan waktu di media sosial? Kalau saya sekitar 4 jam Bu, biasanya malam hari. Saya lebih banyak Bu, bisa sampai 6 sampai 6 jam. Saya juga sering kebablasan Bu, main game dan scroll TikTok. Saya tiap bangun tidur langsung cek HP Bu, keseruan langsung Play game. Kalau saya biasanya buka media sosial sambil belajar, tapi akhirnya nggak fokus. Kalau saya sih sering bilang ke diri sendiri cuma 5 menit aja, tapi ujung-ujungnya seharian. Nggak konsisten ya. Iya, Terima kasih sudah jujur. Dari yang kalian ceritakan, kita bisa lihat bahwa media sosial memang mudah menyita waktu. Sekarang kita bahas lebih dalam ya. Iya. Coba ceritakan, kapan terakhir kalian merasa media sosial benar-benar mengganggu belajar kalian? Kemarin malam Bu, mau belajar buat pengawalan fisika, tapi malah nonton TikTok. Oh, enggak. Iya. Saya juga Bu lagi nulis tugas, teman nulis story jadi kepo terus malah main HP. Saya suka main game malam-malam Bu. Akhirnya begadang dan paginya sekolah atau Saya sering mau ke meja belajar Bu, ternyata malah lebih banyak daripada baca buku. Kalau saya pernah lupa ngerjain PR karena asik nonton YouTube. Kalau saya kadang udah duduk di meja belajar, notif masuk, jadi kan kepo, jadinya nggak jadi belajar. Terima kasih untuk keterbukaan kalian ya. Nah, sekarang coba pikirkan apa dampak nyata yang kalian rasakan dari kebiasaan itu. Saya suka panik karena tugas mepet deadline.
Nilai saya turun Bu, beberapa mata pelajaran nggak ngerti karena kurang belajar. K. Saya kurang tidur dan jadi gampang marah. Saya jadi kehilangan motivasi belajar Kak. Saya suka bandingkan diri saya sama orang lain. Indonesia malah bikin stres. Kalau saya sih kayak merasa bersalah gitu, gak jadi belajar, tapi tetap aja nggak bisa berhenti. Kalian sudah menyadari dampaknya dan itulah langkah awal penting. Sekarang menurut kalian apa solusi yang bisa kalian coba? Saya mau coba belajar tanpa bawa HP ke meja. Saya pasang timer dan batas waktu mainnya. Saya coba tidur lebih awal dan mematikan notifikasi. Saya minta orang mengingatkan kalau saya terlalu lama di HP. Saya cari tempat belajar yang jauh dari HP sejauh-jauhnya. Kalau saya sih, saya mau bikin jadwal belajar, terus saya tempel di meja belajar, saya bisa ingat. Ide-ide kalian bagus dan realistis. Yang penting konsisten ya, kita bisa saling dukung juga kalau merasa kesulitan. Baik Kak. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin kalian menyebutkan satu hal yang akan kalian komitmenkan mulai hari ini. Saya akan simpan HP di luar kamar saat belajar. Saya akan spending maksimal 3 jam sehari. Saya tidur maksimal jam 10. Saya matikan notifikasi saat belajar. Saya belajar di ruangan tamu biar nggak tergoda buka HP. Saya bakal simpan HP saya sampai kelihatan. Luar biasa, kakak bangga kalian punya tekad. Jangan takut kalau nanti sempat gagal ya. Iya Kak. Yang penting harus coba dan saling dukung. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk melihat progresnya. Terima kasih atas keterlibatan hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih Kak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.